Tan Malaka, atau Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka adalah seorang pengajar, revolusioner, pejuang kemerdekaan Indonesia, serta salah satu pahlawan nasional Indonesia dan penulis Narde Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Karena gagasannya itu, Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Ia lahir di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, adalah sosok yang tak terelakkan dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan pandangan politiknya yang kuat dan semangat perjuangannya, Tan Malaka membentuk sejarah perjuangan bangsa. Tan Malaka lahir dan dididik di Sumatera Barat sebelum sekolah di negeri Belanda pada tahun 1913 sampai 1919. Sekembalinya ke tanah air, ia terlibat dalam aktivitas Serikat Pekerja dan kemudian Partai Komunis Indonesia, PKI, pada Desember tahun 1921. Setelah membuat aksi mogok buruh, Tan Malaka diasingkan ke Belanda hingga Maret tahun 1922. Di sana ia mengikuti pertemuan Partai Komunis Belanda, kemudian berangkat ke Moskow untuk bergabung dengan staf Komintern. Tan Malaka sangat mendukung aliansi komunisme dengan nasionalisme dan pan-Islam. Dari pengasingan, Tan Malaka menentang keras keputusan PKI yang meninggalkan aliansi dengan Sarekat Islam dan meluncurkan revolusi prematur. Setelah pemberontakan PKI tahun 1926 sampai tahun 1927 terhadap Hindia Belanda gagal, partai menuduh Tan Malaka melakukan sabotase. Elit PKI menuduh Tan Malaka sebagai Trotskis. Pada tanggal 1 Juni tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia, PARI, di Bangkok. Setelah itu sebuah partai klandestin didirikan dan banyak tersebar wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa, selama beberapa dekade berikutnya. Meskipun dia sendiri tetap berada di Cina Selatan sampai 1937 dan setelah itu lebih sering bersembunyi di Singapura. Di tengah pendudukan Jepang pada 1942, Tan Malaka secara sembunyi-sembunyi kembali ke tanah air. Dia kemudian melakukan perjalanan melalui Sumatera ke Banten dan bekerja sebagai juru tulis di sebuah tambang batu bara di Banten Selatan. Saat pecahnya revolusi tahun 1945, Tan Malaka menentang kebijakan yang terlalu kooperatif dari kepemimpinan Republik Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ia lebih menyukai mobilisasi massa sebagai bentuk perubahan revolusioner. Tan Malaka menjadi tokoh sentral dalam persatuan perjuangan menuntut kemerdekaan 100%. Serta dituduh berusaha menggulingkan negara, ia dipenjara sejak Maret tahun 1946 hingga September tahun 1948. Ketika Bung Hatta membebaskannya untuk memperkuat kekuatan anti-PKI, Tan Malaka tetap menjadi pengkritik lugas atas praktik negosiasi Republik dengan Belanda. Pada November tahun 1948 dia menjadi promotor partai baru bernama Murba. Tan Malaka terus berkampanye melawan pemerintah Republik setelah agresi militer Belanda kedua. Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan resmi tentang peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 dan mengecam tindakan Tan Malaka sebagai suatu bentuk perebutan kekuasaan yang bersifat pengkhianatan. Kampanye sistematis pun dilancarkan untuk mencap Tan Malaka sebagai petualang lihai dan kejam dengan ambisi-ambisi yang tak tercapai. Tokoh revolusioner yang sudah lanjut usia itu tidak diberi kesempatan membela diri menghadapi fitnah yang diatur sedemikian rapi. Tan Malaka tidak pernah dibawa ke sidang pengadilan, dan bagian akhir dari autobiografi yang ditulisnya dalam tahanan dan dengan brilian diberi judul Dari Penjara ke Penjara, baru diterbitkan jauh sesudah dia dieksekusi. Menurut Benedict Anderson dalam karyanya,
Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai tahun 1946, para pemimpin Republik tahu jika Tan Malaka tidak bersalah, dan karena itulah mereka tidak pernah berani menghadapkannya ke muka pengadilan. Akan tetapi alasan kepentingan negara membuatnya diperlakukan sebagai kambing hitam. Terkuaknya perpecahan mendalam di kalangan elit dan tentara yang menyulut krisis tanggal 3 Juli tahun 1946 dianggap akan sangat melemahkan semangat perjuangan bangsa dan membahayakan kedudukan Indonesia yang berupaya mendapatkan dukungan dunia internasional. Itulah sekilas biografi Tan Malaka, tokoh yang memainkan peran penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan saran Anda di komentar, serta subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton.